Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Uh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul latar belakang bimbingan dan konseling dalam sektor sosiokultural, filsafat, agama, dan pendidikan. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Di antaranya ada Wildan Firdaus, Taufik Hidayat, Rosinta, saya sendiri Zalfa Lam Anaila, Salsabila Nafsani, Huzazunun Al-Quran, dan yang terakhir Ramadan Syah. Baik, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman rekan saya. Waktu dan layarnya saya persilahkan. Pengertian dan tujuan bimbingan konseling. Bimbingan. Herman Amti menyebutkan bahwa bimbingan adalah sebuah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa, dalam hal mengembangkan dirinya dengan lebih mandiri dan memiliki manfaat yang dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah. Tujuan layanan konseling adalah menyelesaikan masalah yang dialami individu dengan upaya mengurangi intensitas atas masalah tersebut, mengurangi intensitas hambatan atau kerugian yang disebabkan oleh masalah tersebut, dan menghilangkan masalah yang dimaksud. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari bimbingan konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselingnya agar si konseli dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling untuk membantu individu dalam mencapai yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lain, yang keempat, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, manfaat bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, dengan BK akan membuat individu lebih baik, nyaman, dan tenang karena BK bisa membantu individu untuk menerima sisi yang ada dalam diri. Yang kedua, dengan BK membantu individu agar bisa menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga hubungan individu dan orang lain lebih efektif. Dengan BK juga bisa membantu mengurangi tingkat depresi dan stres yang dialami karena sebuah masalah yang belum terselesaikan. Dengan BK, individu mampu mengembangkan personal tentang cara berpikir yang produktif. Jadi, jika dilihat dari pengertian, tujuan, manfaat, bimbingan konseling ini sangat diperlukan di dalam sekolah karena Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Uja tadi tentang bagaimana latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Seiring perkembangan zaman, problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka menjadi terbagi dengan masalah di luar sekolah dan di dalam sekolah. Suatu tindak layanan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan para peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri mereka. Bimbingan konseling biasanya berbicara mengenai aspek psikologis
Ini akan sangat penting jika ada banyak gangguan psikis pada peserta didik yang biasanya tertekan masalah dan tidak mampu menangkap pelajaran dengan baik. Bimbingan konseling juga sangat penting posisinya untuk membimbing siswa untuk memotivasi diri bahwa mereka adalah suatu pribadi yang unik dan mampu bersaing. Perlunya bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Sulitnya salah satu siswa untuk bergaul dan cenderung mengasingkan diri dari teman-temannya memiliki akar permasalahan yang biasanya beruntun. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan konseling. Sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah, dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Peserta didik tidak hanya memerlukan materi-materi pelajaran sekolah, materi bimbingan konseling pun perlu karena pada dasarnya setiap kehidupan pasti ada masalah. Memang sebagian orang bisa mengatasi masalahnya sendiri, tetapi tidak juga orang yang memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi apabila peserta didik tetap dibiarkan memiliki masalah tanpa dibantu, bagaimana mungkin peserta didik bisa berkonsentrasi untuk memahami atau berpikir mengenai pelajarannya? Kalau ia masih punya beban pikiran yang lain, maka dari itu bimbingan dan konseling di sekolah sangatlah diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi muncul dan diperlukannya bimbingan konseling. Yang pertama, latar belakang psikologis. Latar belakang psikologis dalam bimbingan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan konseling adalah tingkah laku siswa, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksi dengan lingkungannya. Di samping itu, peserta didik senantiasa mengalami berbagai perubahan sikap dan tingkah lakunya. Proses perkembangan tidak selalu berlangsung secara linear atau sesuai dengan arah yang diharapkan atau norma yang dijunjung tinggi, tetapi bersifat fluktuatif dan bahkan terjadi stagnasi atau diskontinuitas perkembangan. Dan yang kedua, latar belakang sosial budaya. Individu merupakan biopsikososio-spiritual, yang artinya bahwa individu merupakan makhluk biologis, psikologis, dan sosial dan spiritual. Setiap anak lahir tidak hanya mampu memenuhi tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di mana individu itu tinggal. Tuntutan budaya itu dilakukan agar segala dampak modernisasi dapat difilter oleh individu tersebut secara otomatis, serta individu diharapkan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan budaya yang sudah ada, agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan tersebut. Untuk mengembangkan semua kemampuan penyesuaian tersebut, sangat diperlukan sebuah yang namanya bimbingan. Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, Muhammad Surya mengatakan dengan tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk di lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan latar belakang berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman pelayanan
kesamaan di atas keragaman layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Oke, selanjutnya latar belakang agama. Setiap individu merupakan makhluk Tuhan yang pada dasarnya sama memiliki fitrah sebagai khalifah dan hambanya. Dalam kategori ini pun sangat diperlukan sekali bimbingan terhadap setiap tantangan dimensi spiritualitas individu, seperti dekadensi moral, budaya hedonistik, dan penyakit hati. Bimbingan dalam hal ini diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah positif, bukan malah terjerumus ke arah negatif, sehingga kehidupan dapat dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dalam landasan agama, bimbingan dan konseling diperlukan penekanan pada 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan, dan yang kedua, sikap yang mendorong berkembang dan beri kehidupan manusia berjalan ke arah sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang terakhir, upaya yang memungkinkan perkembangan dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Landasan religius bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan kalian sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Pembahasan landasan religius ini terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Jadi dengan dilatar belakangi agama dalam bimbingan konseling ini dapat memberikan bimbingan dalam hidup kita gitu. Dan yang selanjutnya latar belakang pendidikan. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas dan mendalam. Meninggi artinya membantu bimbingan individu memilih jenjang pendidikan yang lebih tepat karena semakin bertambahnya kesempatan dan kemungkinan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta sangat diperlukan untuk membuat individu lebih mandiri dan berkembang secara optimal dalam berbagai bimbingan seperti bimbingan pribadi, sosial, belajar dan bimbingan karir melalui berbagai jenis kegiatan bimbingan, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bimbingan dan konseling. Arah meluas tampak dalam pembagian sekolah dan berbagai jurusan khusus dan sekolah kejuruan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan bimbingan untuk memilih jurusan yang khusus dan memilih bidang studi yang tepat bagi setiap murid. Arah mendalam tampak dalam berkembangnya ruang lingkup dan keragaman disertai dengan pertumbuhan tingkat kerumitan dalam tiap bidang studi. Hal ini menimbulkan masalah bagi murid untuk mendalami tiap bidang studi dengan tekun. Perkembangan ke arah ini bersangkut paut pula dengan kemampuan dan sikap serta minat murid terhadap bidang studi tertentu. Ini semua menimbulkan akibat bahwa setiap murid memerlukan perhatian yang bersifat individual dan khusus. Dalam hal ini pula terasa sekali kebutuhan akan bimbingan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut dari materi sebelumnya tentang latar belakang pendidikan. Nah, untuk menuju tercapainya pribadi yang berkembang, maka kegiatan pendidik hendaknya bersifat menyeluruh yang tidak hanya berupa kegiatan instruksional atau pengajaran. Nah, jadi mungkin di sini kita sebagai berperan sebagai guru konseling atau guru BK, tugas kita mungkin agak sedikit mendalam ya, jadi lebih mengarahkan siswa dan siswi kita bukan hanya fokus di pelajarannya saja, tapi mengembangkan skill-skill individu atau dengan praktek-praktek tertentu yang nantinya praktek-praktek ini akan meningkatkan skill individu masing-masing untuk menunjang keberhasilan siswa-siswi kita di kemudian hari. Nah, akan tetapi melihat kegiatan yang akan menjamin bahwa setiap anak didik secara pribadi mendapat layanan sehingga akhirnya dapat berkembang secara optimal, kegiatan pendidik yang diinginkan seperti tersebut adalah kegiatan pendidikan yang ditandai dengan pengadministrasian yang baik, kurikulum beserta proses belajar mengajar yang memadai dan pelayanan pribadi kepada anak didik melalui bimbingan. Nah,
Mungkin ada beberapa poin-poin yang harus diutamakan ketika kita menjadi seorang guru, ketika ketika kita memiliki siswa-siswi yang ingin lulus atau yang ingin meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi, kita jadi sebelum mereka masuk atau mendaftar, bahkan kita harus mempersiapkan dengan baik dengan fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang atau bisa menaikkan keterampilan skill individu dari siswa-siswa tersebut. Nah, jadi bukan sekedar hanya kurikulum yang ditingkatkan, mungkin juga dengan sistem pembelajaran dari gurunya maupun dari siswanya. Tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan individu dari siswa dan siswi ketika mereka lulus untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Dalam hubungan ini, pembimbing mempunyai peran yang penting dalam pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi anak agar berkembang secara optimal. Dengan demikian, maka hasil pendidikan sesungguhnya akan tercermin pada pribadi anak didik yang berkembang baik secara akademik, psikologis, maupun sosialnya. Kita sebagai guru juga, guru pembimbing sebaiknya menekankan nilai-nilai Islam. Jadi mungkin nanti ketika anak-anak, mungkin tadi ya sebelumnya, kita juga sebagai guru pembimbing mungkin nanti ada beberapa praktek-praktek yang mungkin ada di sekolah-sekolah sekarang, yaitu PKL, pelatihan kuliah lapangan. Nah, dari situ tuh kita bisa menanamkan atau mengasih tahu gitu, gimana cara meningkatkan skill individu, harus bisa kerja praktek di mana, jadi sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, dan juga kita sebagai guru yang mempunyai basic pendidikan agama Islam, kita juga harus menanamkan nilai-nilai Islam ketika mereka ingin memilih sesuatu atau menentukan sesuatu pilihan. Apalagi ini berkaitan dengan masa depan. Nah, ketika mereka bimbang, maka kita arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya yang Muslim. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri itu dengan sebaik-baiknya seorang Muslim, agar yang kita pilih itu bukan pilihan menurut kita pilihan yang terbaik, tapi ternyata bukan, tapi yang kita pilih adalah pilihan dari Allah langsung gitu. Jadi kita tidak mungkin Allah mengasih pilihan yang mengecewakan kita gitu. Nah, disitulah peran kita sebagai guru pendidikan agama Islam, mempunyai basic seperti itu. Jadi kita harus juga menanamkan nilai-nilai Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke teman berikut. Ada 3 hal pokok yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan dilihat dari segi pendidikan. Yang pertama adalah dilihat dari hakikat pendidikan seperti suatu usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih luas daripada sekedar pengajaran. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pribadi melalui layanan bimbingan dan konseling. Kedua, pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis dan karenanya selalu terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam komponen-komponennya. Menghadapi perkembangan ini, para siswa sebagai subjek didik memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan. Ketiga, pada hakikatnya guru mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi lebih luas dari itu, yaitu sebagai pendidik. Sebagai pendidik, maka guru harus dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya. Pendekatan pribadi ini diwujudkan melalui layanan bimbingan. Secara umum, masalah-masalah yang dihadapi oleh individu, khususnya oleh siswa di sekolah dan madrasah, sehingga memerlukan bimbingan dan konseling adalah masalah-masalah pribadi, masalah belajar, masalah-masalah yang banyak pembelajaran,
masalah pendidikan, masalah karir atau pekerjaan, penggunaan waktu senggang, masalah-masalah sosial dan lainnya. Ya, untuk selanjutnya ada pelayanan bimbingan dan konseling telah menjadi salah satu pelayanan yang penting dan dibutuhkan di setiap sekolah, termasuk madrasah. Menurut Suradi tahun 1996 dan Salwa 2004, ada 10 alasan mengapa pelayanan bimbingan konseling perlu diadakan, khususnya di sekolah, yaitu yang pertama, membantu siswa agar perkembangan dalam semua bidangnya terbantu begitu. Yang kedua, membantu siswa untuk membuat pilihan yang sesuai pada semua tingkatan sekolah, yang seperti tadi Saudara Ramadansyah sampaikan mungkin ya. Jadi kita melihat bakat dan minat siswa supaya kita bisa mengarahkan siswa untuk menuju tingkatan selanjutnya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, membantu siswa membuat perencanaan untuk pemilihan karir di masa depan setelah tamat, yang tadi juga nyambung begitu. Yang selanjutnya ada membantu siswa membuat penyesuaian yang baik di sekolah dan juga di luar sekolah. Membantu dan melengkapi upaya yang dilakukan orang tua di rumah. Selanjutnya, membantu siswa yang memerlukan bantuan khusus, menambah daya tarik sekolah terhadap masyarakat. Membantu sekolah dalam mencapai sukses pendidikan akademik, baik pada tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan membantu mengatasi masalah disiplin pada siswa. Jadi, di sini bisa ditarik ya, bahwa bimbingan konseling itu sangat diperlukan begitu dalam sektor pendidikan, khususnya di sekolah madrasah maupun di sekolah negeri, swasta maupun negeri. Di sini perannya sangatlah penting untuk membantu para siswa yang memang sedang kebingungan. Tidak hanya membantu siswa yang sedang kebingungan untuk melanjutkan jenjangnya sampai di setelah tamat sekolah, tetapi kita bisa membantu orang tua juga untuk mengarahkan anaknya jika misalnya si anak sulit untuk diarahkan oleh guru atau pihak BK-nya, maka kita bisa mengarahkan orang tuanya untuk kemudian membantu anak tersebut mencapai tujuannya. Ya, selanjutnya. Nah, paparan di atas menjelaskan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling perlu diadakan di sekolah-sekolah. Karena pelayanan ini dapat membantu para siswa mencapai tujuan yang diinginkan. Membantu para siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik dan mengembangkan siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik dan non-akademik, untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sendiri gitu, agar mereka bisa menghasilkan perubahan-perubahan yang positif dalam dirinya sendiri. Selain itu, melalui pelayanan bimbingan dan konseling, para siswa di sekolah dan madrasah juga berpeluang untuk menyatakan perasaan dan berbagai masalah yang mereka hadapi kepada guru bimbingan konseling. Jadi, ya yang tadi begitu, tidak hanya siswa yang memerlukan bimbingan konseling, tetapi guru, orang tua, begitu, maupun kepala sekolah pun bisa begitu untuk berkonsultasi dengan bimbingan konseling, dengan guru bimbingan konseling, agar bisa mengetahui kelanjutannya, kesehatan mentalnya, mungkin begitu. Nah, di sini juga kan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa perlunya bimbingan konseling dalam 4 ranah gitu ya.
Yang pertama dalam sosial, psikologi, agama, dan yang terakhir filsafat begitu. Tidak hanya di sekolah, betul, di agama pun perlu adanya bimbingan konseling. Agar apa? Agar tidak mengarah kepada hal-hal yang memang yang tidak seharusnya dijalankan gitu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada guna dan manfaatnya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami lakukan karena memang kesalahan pure dari diri kami sendiri. Ditutup saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.